Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang dengan nikmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat Islam, atas nikmat iman, atas nikmat kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat penglihatan dan pendengaran. Tatkala kita berbicara tentang kenikmatan penglihatan dan pendengaran, ada faedah yang menarik pada salah satu zikir pagi petang yang mungkin sering kita baca, yang dimana kita membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, dan seterusnya. Ada faedah menarik di sini. Ketika kita berbicara tentang nikmat penglihatan dan pendengaran, ini luar biasa sekali. Kita tahu di awal doanya kita membaca, ya Allah, berilah keafiatan, keselamatan pada badanku. Dan setelahnya apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berilah keafiatan, keselamatan, penjagaan kepada pendengaranku. Dan setelahnya apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berilah keafiatan, penjagaan, keselamatan pada penglihatanku. Faedah menariknya di mana? Yaitu ketika di awal kita minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah menjaga badan kita, keselamatan badan kita. Dan yang menariknya itu kita tahu bahwasanya penglihatan dan pendengaran itu bagian dari badan. Iya enggak? Betul atau tidak? Pendengaran dan penglihatan kita itu bagian dari badan kita. Sehingga sebenarnya sudah cukup ketika kita mengatakan Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berilah keafiatan kepada badanku, itu sudah mencukup penglihatan kita, pendengaran kita, dan semuanya yang berhubungan dengan anggota badan kita. Nah, di sini sebagian dan ada ahli ilmu yang memberikan faidah bahwasanya ada pengulangan lagi meminta penjagaan kepada dan pendengaran, karena ternyata ini nikmat yang besar yang Allah berikan buat kita. Karena apa? Di antara faidah nikmat yang besar, yang agung, yang bisa kita rasakan tatkala penglihatan kita masih berfungsi dengan baik, tatkala pendengaran kita masih berfungsi dengan baik, apa? Yaitu ini pintu masuknya ilmu. Ketika penglihatan dan pendengaran, dua hal ini berfungsi dengan baik, maka ilmu itu mudah masuk. Maka nasihat dan wejangan mudah untuk kita rasakan, sehingga kita bisa merasakan betapa terenyuhnya hati kita ketika mendengar sebuah nasihat. Kita bisa memahami sebuah ilmu dengan baik. Itu karena apa? Karena penglihatan kita, pendengaran kita masih berfungsi dengan baik. Sehingga ayo kita, dan kalau kita berbicara azkarus sabah wal masa, zikir pagi petang, itu faedahnya luar biasa. Ini baru satu dari sekian bacaan zikir pagi petang. Sehingga seorang muslim dan muslimah berusaha untuk senantiasa mengamalkan sunnah ini ketika pagi dan petang hari, dan dia membaca bukan hanya sekedar lisannya, tapi juga dia merenungi apa yang dia ucapkan,
sehingga dia bersungguh-sungguh dengan lisannya dan hatinya memohon kenikmatan tersebut. Karena kapan nikmat itu hilang, maka kita tidak bisa lagi merasakan nikmatnya ilmu. Karena pintu ilmu dari penglihatan, dari pendengaran, bagaimana kita duduk, bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar. Subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla melanggengkan nikmat ini sampai Allah wafatkan kita. Bapak, Ibu dan ikhwan dan akhwat a'azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita sejenak merenungi bersama tentang bagaimana urgensi tauhid dan akidah dalam kehidupan kita, sejenak kami ingin mengajak untuk merenung tentang nikmat harta, tentang kesehatan, keamanan, dan hidayah. Dari 4 hal tersebut, kira-kira yang paling besar yang mana? Ada harta, ada nikmat kesehatan, keamanan, dan hidayah. Ada yang jawab hidayah, ada yang jawab kesehatan. Subhanallah. Nikmat ini, 4 nikmat ini, nikmat yang kita selalu minta ke Allah Azza wa Jalla, dan kita berharap semoga Allah langgengkan sampai Allah wafatkan kita. Kalau kita berbicara tentang harta, ternyata banyak orang yang berharta tidak menikmati hartanya karena dia harus membayar kesehatan dia di rumah sakit. Kemudian ketika seseorang itu punya harta dan dia sehat, mungkin dia merasakan kenikmatan? Belum. Dia belum merasakan kenikmatan tatkala ada kekacauan di negerinya, ada kekacauan di tempat di mana dia tinggal, sehingga harta dan kesehatan gak cukup untuk dia merasakan kenikmatan tersebut. Sehingga kita butuh lagi untuk nikmat keamanan itu. Dan ketika seseorang memiliki harta, dan ketika badan seseorang itu sehat walafiat, kemudian dia merasa aman di tempat dia tinggal, tapi dia tidak di atas jalan hidayah, apakah dia merasakan kenikmatan? Hakikatnya enggak. Sama sekali orang tersebut tidak merasakan kenikmatan. Karena orang yang menyimpang pada jalan kebenaran, orang yang menyelisihi jalan tauhid, akidah yang benar, maka hakikatnya dia terombang-ambing. Sehingga sebanyak apapun hartanya, sesehat apapun badannya, dan seaman apapun di mana dia tempat tinggal, ketika dia tidak di atas jalan hidayah, maka dia hakikatnya tidak berada di atas nikmat tersebut, tidak merasakan kenikmatan yang hakiki. Sehingga tatkala kita punya effort yang luar biasa untuk meraup harta, untuk kepentingan dunia kita, dan tatkala kita punya effort usaha agar kita senantiasa sehat dengan menjaga konsumsi makanan, mungkin apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan tatkala kita berusaha untuk mencari tempat tinggal yang aman dengan effort usaha yang luar biasa, maka kita juga harus berusaha untuk memiliki effort usaha yang lebih, bagaimana kita tetap istiqamah di atas jalan hidayah, di atas jalan tauhid dan akidah yang benar. Maka porsi usaha kita untuk memiliki harta, dan porsi usaha kita untuk sehat, porsi usaha kita untuk bisa hidup nyaman, itu harus, ketika kita ingin di atas jalan hidayah, harus lebih besar usaha kita. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, kecukupan harta, kesehatan, keamanan di negeri kita, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan di atas jalan hidayah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika kita berbicara tentang urgensi tauhid dan akidah dalam kehidupan seorang muslim, ternyata 2 hal ini memiliki peranan penting dalam kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman dalam menjalani kehidupannya. Kita sering mendengar tauhid, kata tauhid. Kita sering mendengar kata akidah.
Pada asalnya dua hal ini sama, tapi mungkin ada perbedaan. Dan tauhid itu bagian daripada akidah. Dan akidah itu cakupannya lebih luas pembahasannya. Tauhid itu masuk kepada pembahasan akidah. Dan akidah pembahasannya lebih luas. Dan tauhid itu cenderung kita membahas tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan akidah pembahasannya lebih luas dari itu. Tidak hanya membahas tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tapi juga membahas bagaimana akidah Ahlussunnah kepada para sahabat Nabi SAW. Bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap pemerintah, terhadap pemimpin. Dan banyak hal dalam permasalahan akidah yang ketika kita mengatakan ini permasalahan akidah, maka itu lebih luas cakupannya. Nanti kita akan mendengarkan bersama bagaimana poin-poin urgensi tauhid dan juga poin-poin tentang urgensi tentang pentingnya akidah, mempelajari akidah. Dalam hal ini, dalam pembahasan ini kami pernah meringkas dari apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, seorang ulama di pengajar di Masjid Nabawi. Kami pernah yang beliau sampaikan tentang pembahasan tauhid. Tema seputar tauhid, topik pembicaraan seputar tauhid itu topik yang sangat mulia. Topik yang merupakan sesuatu tujuan manusia itu diciptakan. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan karena tujuan inilah, karena dengan tujuan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab yang ada. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa laqad ja'alna likulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan dalam firman Allah yang lain, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha ana fa'budun. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana urgensinya tauhid, tentang bagaimana ini adalah sesuatu yang tujuan utama kita diciptakan. Was'al man arsalna min qablika min rusulina waja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan firman Allah yang lain, wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah. Dari ayat-ayat yang kita dengar tadi itu menunjukkan bagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan pernyataan bahwasannya kita ini, hakikat keberadaan kita ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Mentauhidkan Allah itu pondasi dasar diterima dan baiknya sebuah amalan. Tauhid itu pondasi dasar yang pertama untuk diterima, dan yang kedua untuk bagaimana baiknya amalan itu. Allah Azza wa Jalla enggak menerima amalan orang yang beramal saleh atau ibadahnya seorang yang beribadah kecuali dia mendasari itu semua di dalam dirinya tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tatkala dia beramal saleh, tatkala dia beribadah, tapi ada penyimpangan-penyimpangan dalam perkara tauhid, maka ini merusak amalannya. Dan ini bisa dia tidak diterima amalan tersebut, ibadah tersebut. Sehingga inilah yang kita sampaikan bahwasanya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla merupakan pondasi dasar diterima dan baiknya amalan seorang hamba. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla
dan memurnikan peribadatan hanya kepadanya. Wa qala jalla wa ala, dan Allah berfirman juga, ala lillahid dinul khalis. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Topik tentang kedudukan tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Ketika kita berbicara tentang tauhid, maka tauhid adalah at-tauhid huwa hayatul muslim al-haqiqiyah. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala menyampaikan at-tauhid huwa hayatul muslim al-haqiqiyah. Tauhid itu ya hakikatnya kehidupan seorang muslim yang hakiki. Kehidupan seorang muslim yang hakiki yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allati imtaza bihal muslim an ghairihi. Ini yang menjadikan seorang muslim itu istimewa dari yang lainnya, yaitu apa? Tauhid. Wa kullu insanin bila tauhid fil haqiqah insanun bila hayah. Kata beliau hafizallahu taala, dan setiap orang yang dalam dirinya enggak ada tauhid atau tauhidnya ada penyimpangan, maka hakikatnya insanun bila hayah, manusia yang enggak ada kehidupannya, enggak ada artinya dalam kehidupannya. Wa hayatuhu fil haqiqah hayatun bahimiyah, dan kehidupannya yang sejatinya ketika dia melalaikan tauhid, ketika ada penyimpangan tauhid dalam dirinya, hakikatnya kehidupannya kehidupan yang sia-sia belaka, yang tidak ada artinya. Wala yumkin lil insan an yahya al hayat al haqiqiyah illa idza wahhada Allah. Dan seorang manusia itu enggak mungkin dia hidup dengan kehidupan yang sebenarnya kecuali dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman apa? Awaman kana maitan fa ahyainah, dan kami hidupkan bitauhid wal iman, dengan tauhid dan iman. Dan tauhid merupakan hayatul abdi al-haqiqiyah, kehidupan seorang hamba yang hakiki. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, mendekatlah, jawablah, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang dipenuhi dengan tauhid, ikhlas, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan perendahan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mensifati orang-orang kafir dan orang musyrikin dalam Al-Quran apa? Inhum kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Itu kehidupan mereka. Mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka melakukan kesyirikan, sehingga kehidupan mereka seperti kehidupan binatang ternak. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya. Ikhwati billah, di tempat yang semoga Allah berkahi ini, kita mendapati Allah Azza wa Jalla menamakan wahyu dalam banyak tempat dalam Al-Quran itu sebagai ruh, karena hal tersebut adalah kehidupan bagi hati. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan begitulah kami wahyukan kepadamu ruh min amrina. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ata amrullahi fala tasta'jiluh, yanzilul malaikatu birruhi min amrina, yunazzilul malaikata birruhi min amrina. Allah menamakan wahyu dengan ruh karena ini
untuk kehidupan hati. Dan kehidupan hati tidak bisa diraih kecuali dengan hal tersebut, yaitu dengan wahyu. Ketika Allah Azza wa Jalla menamakan wahyu itu sebagai ruh, dan kita tahu ruh itu kehidupan bagi hati, dan wa a'dhamu syai'in nazala bihil wahyi tauhidullah, dan hal yang paling besar, yang paling agung yang turun dari wahyu itu apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wal ikhlasu din lillah, dan memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bal huwa zubdatul kutub war risalah, dan tauhid itu inti pokok dari diturunkannya kitab dan diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wal khulasatu da'watul anbiya'i wal mursalin, dan inilah tauhid inti daripada dakwahnya para nabi dan rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kemudian i'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Kita coba perhatikan di sini bagaimana Allah menyebutkan tentang hidupnya tanah yang sebelumnya mati dengan air. Yang sebelumnya gersang, kemudian Allah hidupkan dengan air tersebut. Allah menyebutkan hal tersebut setelah seruan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati dengan air, maka Allah mampu untuk menghidupkan hati yang gersang, hati yang tidak dipenuhi oleh tauhid. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah menyampaikan bahwasanya tidak ada kehidupan kecuali dengan tauhid. Dan efek buah daripada tauhid dalam diri seorang mukmin itu tidak ada batasnya, dalam artian banyak sekali manfaat dalam kehidupannya. Dan setiap kebaikan, keberkahan, dan tingginya derajat seorang mukmin di dunia dan akhirat itu sebabnya berawal dari buah daripada dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita sebutkan beberapa poin tentang bagaimana pentingnya tauhid. Yang pertama, at-tauhid huwal asasul ladzi yusahhihul a'mal. Jadi tauhid itu pondasi dasar untuk memperbaiki amalan. Ini poin yang pertama tentang bagaimana pentingnya tauhid. Al-a'mal bila tauhid kasolatin bila taharah. Amalan tanpa tauhid itu seperti salat tanpa bersuci. Dan amalan tanpa tauhid itu batil dan tidak diterima. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang kufur terhadap iman, terhadap tauhid, faqad habita 'amaluhu, maka amalannya terhapus dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman juga dalam ayat lain, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk
wa la takunanna minal khasirin. Dan kami telah wahyukan kepadamu dan kepada orang sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan, maka amalanmu akan terhapuskan. Dan Allah berfirman juga, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah yang menjadikan tidak diterimanya apa yang mereka berikan itu kecuali karena mereka itu kufur terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Poin yang kedua tentang bagaimana pentingnya tauhid. Anna tauhid asasun li hayatin thayyibah. Tauhid itu pondasi dasar untuk meraih kehidupan yang baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik dan kami akan berikan balasan dengan balasan yang karena telah mereka kerjakan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu berada dalam kenikmatan. Di dunia, di akhirat, dan di alam barzakh. Dan Allah juga berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Dan tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an ini untuk menyesatkanmu. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan merasakan kesempitan. Dari ayat-ayat yang telah kita dengar terkait poin yang kedua ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu merupakan pondasi dasar kita untuk meraih kebahagiaan. Yang pertama, tadi apa? Tauhid pondasi dasar untuk memperbaiki amalan kita agar amalan kita baik dan diterima. Poin yang kedua, tauhid merupakan pondasi dasar untuk meraih kebahagiaan dalam hidup. Dan poin yang kedua ini juga asasut tuma'ninah lil qalb. Tauhid itu pondasi dasar untuk kita meraih ketenangan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan ketahuilah bahwasanya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla itu menenangkan hati. Tauhid itu menenangkan hati, membuat jiwa itu tenang, dan kebahagiaan bagi ruh dan kenikmatan bagi manusia yang merasakan yang memiliki tauhid dalam dirinya. Poin yang ketiga, anna tauhid mafza'ul mu'min fi musibatihi wa mu'limatihi wa fi kulli ahwali. Tauhid itu sebagai tempat kembalinya seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah, sesuatu yang dia merasa kesusahan, dan dalam setiap keadaan. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah, wa dzalika la yakunu illa lil mu'min." Sungguh perkara seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Semua perkaranya baik. Ketika dia ditimpa kebahagiaan, dia bersyukur. Dan ketika dia ditimpa kemudaratan, keburukan, dia bersabar. Dan itu semuanya baik bagi dia, bagi seorang mukmin. Dan kalau kita perhatikan azkar al-waridah fi sunnah kulluhat tauhid. Zikir-zikir dalam as-sunnah seputar fi adiyatil karb, yaitu doa-doa tentang ketika kita ditimpa musibah, itu ada nilai-nilai tauhid di dalamnya. Di antara doa dari Nabi SAW, dari sunnah, ketika seseorang merasa gundah gulana, ketika seseorang merasa cemas, apa? La ilaha illallah al-azim, la ilaha illallahul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dalam bacaan ini ada nilai-nilai tauhid.
Dan ini doa bacaan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita merasa gundah gulana. Dan ketika kita membaca hal tersebut, ini ada poin tauhid. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, la ilaha illallahul azim dan seterusnya. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan juga la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi SAW juga pernah berkata kepada seorang perempuan, ala adulluka ala ma taqulina fil karbi Allahu rabbi la usyriku bihi ahada. Apakah engkau mau aku tunjukkan ucapan yang engkau ucapkan ketika engkau ditimpa sesuatu yang tidak engkau suka? Yaitu Allahu rabbi, Allah Tuhanku, la usyriku bihi ahada. Dan aku tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi dalam doa-doa seputar kesusahan ketika ditimpa kesusahan yang pernah diajarkan Nabi SAW, ada nilai-nilai tauhid di sana. Dan ketika seseorang ditimpa musibah, ketika tertanam dalam hatinya tauhid yang benar, maka dia bisa tenang. Maka masalah itu mudah teruraikan. Poin yang keempat. Poin yang pertama tadi apa? Tauhid merupakan pondasi dasar untuk baiknya sebuah amalan dan diterimanya. Poin yang kedua, tauhid merupakan pondasi dasar untuk kehidupan yang menenangkan. Poin yang ketiga, tauhid bagi seorang mukmin dapat menjadi tempat ketika dia tertimpa sesuatu kesusahan, menjadi obat bagi dia. Poin yang keempat, yatrudu anil insan asyayatin wa yaslam bihi min syarrihim. Di antara manfaat tauhid adalah dia bisa terhindar dari syaitan dan dari keburukannya. Wa batilus sahara, dan kebatilan sihir, wal kahana atau dukun, dan yang lainnya yang batil. Nabi SAW pernah menyampaikan, Iqra'ul Baqarah fa inna qira'ataha barakah. Bacalah surah Al-Baqarah karena bacaan tersebut ada keberkahan. Wa tarkuha hasrah, dan meninggalkannya ada kerugian. Wala yastati'uhal batalah, dan tidak akan bisa mengenai al-batalah. Al-batalah yaitu sihir. Dan terkait ayat kursi, ketika dibaca seorang muslim ketika dia hendak tidur, lam yazal alaihi minallahi hafidha wala yaqrabuhu syaitan hatta yusbih. Dan ketika ini dibaca, ketika dia akan tidur, maka dia akan dijaga penjagaan oleh Allah Azza wa Jalla sampai pagi hari. Baik. Poin yang kelima, di antara manfaat urgensinya tauhid adalah at-tauhid merupakan huwad dawa an-nafi' lis-sudur, yaitu obat yang bermanfaat bagi hati. Dan wa ib'ad minal waswas, yaitu menjauhkan dari rasa waswas. Karena rasa waswas adalah terkadang datang secara tiba-tiba. Dan seorang muslim, obat dari waswas adalah tauhid. Ketika seorang muslim lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan ditimpa oleh waswas. Ketika tauhid dia lemah, maka dia akan semakin sedikit mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika dia semakin sedikit mengingat Allah Azza wa Jalla, maka dia mudah terkena waswas. Inilah yang dimaksud tauhid itu obat yang bermanfaat bagi hati, dan diantaranya adalah rasa waswas itu. Poin yang keenam, manfaat atau pentingnya tauhid adalah yuzilu
Sada'al qulub, dapat menghilangkan karatan yang ada dalam hati. Wal qulub yasda'u kama yasda'ul hadid, dan hati itu dapat bisa berkarat sebagaimana besi. Sebagaimana Nabi SAW pernah sampaikan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman itu dapat usang sebagaimana usangnya pakaian kalian. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah untuk senantiasa memperbarui iman kalian. Dan kita ketika mengetahui hadis ini, bahwasanya iman itu bisa usang, bisa futur, dan kita butuh untuk memperbarui iman, maka ketika kita memahami tauhid dengan baik, maka kita akan terdorong untuk senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas iman kita. Kemudian yang ketujuh, di antara pengaruh tauhid yang agung adalah keselamatan dari neraka pada hari kiamat dan keselamatan dari marahnya Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain tersebut, selain kesyirikan. Ada nih. Lanjut atau ada? Azan. Di azan dulu. Baik. Bismillah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Poin yang tadi yang ketujuh itu poin terakhir dari urgensi tauhid. Kita akan coba ulangi secara cepat. Yang pertama tadi bahwasanya urgensi tauhid adalah tauhid merupakan pondasi dasar untuk baik dan diterimanya amalan seorang hamba. Yang kedua, tauhid merupakan pondasi dasar untuk meraih kebahagiaan, ketenangan hidup. Yang ketiga, tauhid merupakan kembalinya seorang mukmin ketika ditimpa musibah, dan ini menjadi obat bagi dirinya. Kemudian yang keempat, tauhid itu tauhid yang benar, maka dapat membentengi dia dari syaitan dan dari keburukannya dan yang lainnya. Yang kelima, tauhid merupakan obat yang bermanfaat bagi hati, dan diantaranya adalah tadi yaitu penyakit waswas. Kemudian yang keenam, diantara pengaruh tauhid yang baik adalah dia menghilangkan karatan pada hati. Sebagaimana besi itu bisa berkarat, maka hati juga bisa berkarat, dan dengan tauhidlah karatan dalam hati itu dapat hilang. Yang ketujuh yaitu bagaimana tauhid ini di antara yang agung manfaatnya adalah keselamatan dari neraka pada hari kiamat dan selamat dari kemarahan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kami akan sebutkan secara singkat dan insyaallah mudah untuk difahami dan mudah untuk diingat, dan tentu kalau disebutkan dalil-dalil secara mendalam tentu tidak cukup. Syekh Abdul Razak pernah menyampaikan pembahasan tauhid itu pembahasan yang luas sekali. Kemudian kami akan sebutkan tentang akidah secara singkat dan insyaallah mudah difahami. Perkara-perkara yang menunjukkan urgensi kita belajar akidah. Yang pertama, ayat Al-Quran itu pertama kali turun tentang akidah. Dalam hadis Bukhari, hadisnya sahih, dari Aisyah meriwayatkan berkata, innama nazal awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassal. Yang pertama kali turun ayat-ayat surat mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar hatta idza thaba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Ayat-ayat yang pertama kali turun itu ayat-ayat tentang surat mufassal. Dan dalam surat-surat mufassal itu disebutkan tentang surga dan neraka. Dan ini pembahasan akidah.
Dan pembahasan akidah ternyata turun di awal-awal turunnya wahyu. Ini menunjukkan pentingnya urgensi akidah. Kemudian walau awwalu nazal awwalu syai'in la tashrabul khamra qalu la nada'u al khamra abada. Kalau sekiranya yang pertama kali turun itu tentang ayat jangan minum khamr, maka mereka kaum musyrikin akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamr. Mereka menentang karena akidah mereka belum kokoh. Dan di sini faedahnya adalah bagaimana seorang muslim punya perhatian yang lebih yang pertama kali kepada akidah. Ketika akidah tertanam dengan baik dalam hati kita, maka itu yang memudahkan kita untuk menjalankan agama Allah ini. Akidah harus pertama, dan itu merupakan perhatian Nabi SAW. Yang kedua, urgensi belajar akidah adalah ini merupakan perhatian Nabi seumur hidup. Dalam fase Mekah 13 tahun dan fase di Madinah 10 tahun, di Mekah Nabi SAW fokus di akidah. Dan di Madinah, di sela-sela pembelajaran tentang akidah, baru turun ayat-ayat tentang hukum, tentang ahkam. Dan bahkan sebelum Nabi SAW wafat, dan Nabi SAW wafat di Madinah, yang beliau ingatkan di detik-detik sebelum beliau SAW wafat adalah apa? La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Jadi ketika di fase Mekah 13 tahun, Nabi benar-benar fokus akidah. Dan ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi tetap ngajarin akidah dan juga telah turun ayat-ayat telah turun pembahasan hukum. Tapi Nabi tidak meninggalkan akidah. Bahkan sebelum Nabi wafat, yang beliau peringatkan apa? Tentang akidah. Jadi yang pertama tadi apa? Urgensi belajar akidah karena ayat Al-Quran pertama kali turun tentang akidah. Yang kedua, perhatian Nabi tentang akidah seumur hidup beliau SAW. Poin yang ketiga tentang urgensi belajar akidah adalah Nabi mendahulukan pengajaran kepada para pemuda akidah sebelum Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Jundub bin Abdullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an summa ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami masih muda. Kami mempelajari al-iman, yaitu akidah, sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, maka bertambahlah iman kami. Dari sini kesaksian para pemuda ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara iman sebelum mengajarkan Al-Qur'an. Di sini juga faidah yang menarik bahwasanya ketika kita mengajarkan anak-anak kita atau mungkin kita mengajarkan di taman pendidikan Al-Qur'an mungkin itu seiring kita mengajarkan tajwid, seiring kita mengajarkan tahsin tentang perbaikan bacaan atau seiring kita memperbaiki hafalan mereka, maka kita juga selipkan pembelajaran tentang akidah. Karena jangan sampai seorang anak itu dia hanya fokus untuk dengan hafalannya. Karena nanti ketika akidahnya rusak, dia mungkin akan berbangga dengan hafalannya. Dia hanya sebatas menghafal untuk bangga-banggaan. Maka bagaimana Nabi SAW, dan ini kesaksian pemuda di zaman Nabi SAW, tentang bagaimana Nabi mengajarkan perkara iman kepada para pemuda. Sehingga anak-anak itu juga ketika dia belajar Al-Quran, maka dia butuh untuk diajarin tentang perkara akidah. Dan tentu sesuai dengan umur mereka. Yang keempat, urgensi belajar akidah, yaitu membantu seseorang untuk beribadah dengan baik. Maksudnya bagaimana? Ketika akidah seseorang itu benar, ketika keyakinan dia dengan Allah Azza wa Jalla itu baik, maka dia dapat mempersembahkan kualitas ibadah yang baik juga. Ketika dia meyakini Allah Azza wa Jalla dan memahami nama-nama dan sifat Allah, merenunginya dengan baik, dan ini perkara akidah, perkara mengenal Allah, maka ini dapat membantu dia untuk bisa lebih khusyuk dalam ibadahnya. Inilah yang dimaksud poin keempat, urgensi belajar akidah, yaitu membantu seseorang untuk mempersembahkan ibadah yang baik.
berawal dari akidah yang benar. Poin yang kelima, siapa yang akidahnya kokoh, maka dia akan hidup tenang, jauh daripada pemikiran yang menyimpang. Ketika akidah seseorang benar, maka dia akan bahagia, dia akan tenang, dia tidak was-was. Contohnya, ketika seorang muslim punya keyakinan ada bulan-bulan tertentu yang sial, kemudian dia meyakini dan dia takut, dan ini berawal dari akidah yang tidak benar. Sehingga ketika akidah seorang itu kokoh, benar, maka ini yang menjadikan hidup dia tenang. Dan orang yang paling bahagia dan tenang adalah orang yang paling bisa merealisasikan keikhlasan dan tauhid dalam kehidupannya. Kemudian poin keenam, urgensi belajar akidah yang benar adalah akidah yang benar mengikat kaum muslimin dengan dalil dan para sahabat. Ketika seseorang belajar dengan akidah yang benar, maka dia tidak akan serampangan dalam memahami agama Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan dituntun dengan dalil dan juga bagaimana praktek contoh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Poin yang ketujuh, urgensi belajar akidah adalah membentengi dari syubhat. Sebagaimana kita ketahui di era media sosial yang terbuka saat ini, bagaimana non-muslim, ateis, orang-orang liberal, orang-orang fasik menyebarkan syubhat-syubhat pemikiran yang menyimpang di mana-mana kita dapatin. Sehingga akidah yang benar membentengi kita dari syubhat. Kita telah sebutkan tadi di awal tentang 7 urgensi tauhid, urgensi belajar tauhid. Dan kita juga telah menyebutkan 7 juga urgensi belajar akidah yang benar. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan yang terakhir kami ingin menyampaikan bahwasanya ini sebagai pemantik kita untuk lebih memahami dan memberikan perhatian yang lebih kepada akidah dan tauhid, dan senantiasa mengulang-ulangnya dan jangan pernah bosan, karena ini adalah pondasi dasar dan yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.